Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Masih ingatkah dengan materi kita sebelumnya tentang penjumlahan dan pengurangan aljabar? Coba kita selesaikan dulu soal-soal berikut untuk mengingat kita tentang materi yang sebelumnya. Pertama, tuliskan bentuk aljabar yang hilang dari setiap lingkaran kosong berikut. 5 dikurang 2x tambah 4 ditambah dengan 6x, hasilnya adalah 9 tambah 4x. Kemudian 4 tambah 6x dikurang dengan berapa? Hasilnya 3x kurang 7. Jawabannya adalah negatif 11 tambah 3x. Kemudian 9 ditambah 4x ditambah dengan 3x kurang 7, hasilnya adalah 2 tambah 7x. Nah, itu materi kita yang telah lalu tentang penjumlahan dan pengurangan pada bentuk aljabar. Hari ini kita masih melanjutkan tentang operasi aljabar, yaitu perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Anakku yang hebat, sebelum kita lanjut ke materi hari ini, terlebih dahulu Ibu menyampaikan kompetensi dasarnya, yaitu 3.5 menjelaskan bentuk aljabar dan melakukan operasi pada bentuk aljabar, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kemudian 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar dan operasi pada bentuk aljabar. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, melalui pembelajaran luring, peserta didik dapat melakukan operasi perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran luring ini, peserta didik dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan operasi bentuk aljabar dengan benar. Kata konsep dari pembelajaran operasi aljabar yaitu yang pertama, operasi aljabar itu terdiri dari bentuk verbal dan bentuk simbolik. Bentuk simbolik itu terdiri atas 4, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Hari ini kita akan mempelajari tentang perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Baiklah, kita memasuki operasi aljabar yang pertama, yaitu perkalian pada bentuk aljabar. Agar kalian lebih memahami perkalian pada bentuk aljabar, kita simak permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian bentuk aljabar. Sering sekali kita jumpai di kehidupan nyata permasalahan diantaranya dalam kegiatan jual beli, produksi, dan luas lahan atau luas tanah. Nah, perhatikan ilustrasi berikut ini. Nah, ilustrasi yang pertama yaitu di sini ada Pak Yoga, adalah warga Kota Malang. Beliau mempunyai lahan untuk dijadikan kebun apel. Lahan tersebut berbentuk persegi dengan panjang sisi X tambah 5. Tentukan A. Luas lahan Pak Yoga dalam X. Kemudian B. Jika X sama dengan 10, maka berapa luas lahan Pak Yoga? Ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan perkalian pada bentuk aljabar. Alternatif pemecahan masalah dari kebun Pak Yoga yang pertama yaitu mencari luas sisi persegi. Jika X sama dengan S tambah 5, maka luas persegi sama dengan sisi kali sisi, yaitu X tambah 5 dikalikan dengan X tambah 5, hasilnya X kuadrat tambah 5X ditambah dengan 5X tambah 25. Kita sederhanakan dengan menjumlahkan variabel yang sama. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah dengan 10X tambah 25.
Bagian B, luas lahan Pak Yoga jika X sama dengan 10. Maka X sama dengan 10 kita substitusi pada X tambah 5 sehingga diperoleh 10 ditambah dengan 5 sama dengan 15. Maka luas lahan Pak Yoga yang berbentuk persegi adalah 15 kali 15 sama dengan 225 meter persegi. Nah, ilustrasi yang kedua, Pak Idris memiliki kebun jeruk berbentuk persegi dan Pak Johan mempunyai kebun jeruk berbentuk persegi panjang. Ukuran panjang kebun jeruk Pak Johan 20 meter lebih dari panjang sisi kebun Pak Idris. Sedangkan lebarnya 15 meter kurang dari panjang sisi kebun Pak Idris. Jika diketahui kedua luas kebun Pak Idris dan Pak Johan adalah sama, maka tentukan luas kebun jeruk Pak Idris. Ini pun bisa kita selesaikan dengan menggunakan perkalian pada bentuk aljabar. Mari kita simak penyelesaiannya. Alternatif pemecahan masalah yang pertama yaitu kita misalkan dulu panjang sisi kebun jeruk Pak Idris X, kemudian panjang sisi kebun jeruk Pak Johan bisa kita tulis X tambah 20 dan lebarnya X kurang 15. Bila kita gambar menjadi seperti tampak di bawah ini, kebun jeruk Pak Idris itu panjang sisi-sisinya adalah X, kemudian kebun jeruk Pak Johan panjangnya X tambah 20, lebarnya X kurang 15. Alternatif pemecahan masalah yang pertama yaitu kita misalkan dulu panjang sisi kebun jeruk Pak Idris X, kemudian panjang sisi kebun jeruk Pak Johan bisa kita tulis X tambah 20 dan lebarnya X kurang 15. Bila kita gambar menjadi seperti tampak di bawah ini, kebun jeruk Pak Idris itu panjang sisi-sisinya adalah X, kemudian kebun jeruk Pak Johan panjangnya X tambah 20, lebarnya X kurang 15. Nah, itulah tadi ilustrasi kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan perkalian aljabar. Secara umum, hasil perkalian bentuk aljabar itu mengikuti proses berikut. X ditambah dengan A dikalikan dengan X tambah B, maka diperoleh X pangkat 2 ditambah dengan B, X tambah dengan AX ditambah dengan AB sama dengan X pangkat 2 ditambah A tambah B, X ditambah dengan AB. Adapun sifat-sifat operasi hitung pada bentuk aljabar sama dengan pertemuan sebelumnya. Sifat-sifat operasi hitung pada penjumlahan dan pengurangan ini pun berlaku pada perkalian bentuk aljabar. Beberapa sifat yang dimilikinya antara lain yang pertama sifat komutatif, di mana A kali B itu sama dengan B kali A. Sifat yang kedua sifat asosiatif, A dikali B kali C sama dengan A kali B kali C. Yang ketiga sifat distributif atau perkalian terhadap penjumlahan, A dikalikan dengan B tambah C sama dengan AB ditambah dengan AC. Nah, anak-anakku yang hebat, sampai di sini perkalian tentang aljabar kalian paham ya? Untuk lebih memperdalam pengetahuan kalian tentang aljabar, ayo kita berlatih dengan menyelesaikan soal-soal latihan berikut ini. Yang pertama, tentukan hasil perkalian bentuk aljabar dari 2x tambah 3 dikalikan dengan 3x kurang 2. Alternatif penyelesaiannya yaitu 2x tambah 3 dikalikan dengan 3x kurang 2 sama dengan 6x kuadrat dikurang dengan 4x tambah 9x kurang 6. Hasilnya adalah 6x kuadrat ditambah dengan 5x dikurang 6. Hal yang kedua, Pak Kardi memiliki sawah yang berbentuk persegi panjang, di mana panjangnya 4x tambah 2 dengan lebar 2x tambah 1 dalam satuan cm. Berapakah luas sawah Pak Kardi? Penyelesaiannya adalah
diketahui panjang sama dengan 4x tambah 2, lebar 2x tambah 1, kemudian luas sawah Pak Kardi karena dia berbentuk persegi panjang, maka luasnya adalah panjang kali lebar, yaitu 4x tambah 2 dikalikan dengan 2x tambah 1. Kemudian kita kumpulkan suku yang sejenisnya, kita jumlahkan suku yang sejenis, kita sederhanakan, hasilnya adalah 8x kuadrat ditambah dengan 8x tambah 2. Jadi luas sawah Pak Kardi adalah 8x kuadrat tambah dengan 8x tambah dengan 2 cm persegi. Nah, tadi kita telah menyelesaikan tentang perkalian pada bentuk aljabar. Sampai di sini paham ya anak-anak tentang perkalian aljabar, di mana perkalian aljabar itu bisa juga kita selesaikan dengan masalah-masalah kontekstual seperti luas sawah Pak Kardi tadi. Selanjutnya kita akan membahas operasi aljabar yang terakhir atau yang keempat, yaitu pembagian pada bentuk aljabar. Pembagian, ingat ya anak-anak bahwa pembagian itu adalah kebalikan dari perkalian. Pembagian pada bentuk aljabar membagi pembagian hasil bagi dua bentuk aljabar dapat dilakukan dengan menentukan terlebih dahulu faktor sekutu masing-masing bentuk aljabar, lalu melakukan pembagian pada pembilang dan penyebutnya. Nah, anak-anak, ayo kita menyelesaikan soal latihan berikut. Sederhanakan pembagian bentuk aljabar 10x dibagi dengan 5x. Penyelesaiannya bisa kita tulis dengan 10x per 5x. Hasilnya adalah 10 per 5y, 10 bagi 5 nilainya 2y. Soal yang kedua tentang pembagian aljabar ini kaitannya dengan luas kamar mandi Ibu Rahmi yang berbentuk persegi panjang, M pangkat 2 tambah 5M kurang 50. Tentukan lebar keramik tersebut jika panjang keramiknya M tambah 10. Jadi yang mau dicari adalah lebar keramik. Jika diketahui luasnya M kuadrat tambah 5M dikurang dengan 50 cm persegi dengan panjang M tambah 10, maka lebar keramiknya adalah, karena diketahui luasnya, luas persegi panjang itu, ingat ya rumus luas persegi panjang, luas persegi panjang, panjang kali lebar. Kita substitusi luas persegi panjang dengan M kuadrat ditambah dengan 5M kurang 50. Kemudian P itu adalah M tambah 10 cm dikali dengan lebar. Yang mau dicari lebar ya anak-anak. Jadi untuk menentukan lebarnya kita bagi M pangkat 2 ditambah dengan 5M kurang 50 dibagi dengan M tambah 10. Nah, kita tentukan dulu faktor pembilangnya. Faktor pembilangnya adalah kita menentukan lebarnya M kurang 5, kita kuadratkan dulu ya. M kurang 5 dikalikan dengan M tambah 10 dibagi dengan M tambah 10. Jadi yang tersisa M kurang 5. Maka lebar keramik kamar mandi Ibu Rahmi adalah M kurang 5 cm. Nah, anak-anakku yang hebat, hari ini kita telah belajar tentang operasi aljabar, yaitu perkalian dan pembagian pada bentuk aljabar. Ada beberapa sifat pada perkalian aljabar, kemudian penyelesaian pembagian pada bentuk aljabar dengan menggunakan masalah-masalah kontekstual. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kita ya anak-anak. Tetap semangat belajar dari rumah. Kemudian pertemuan selanjutnya kita akan memasuki materi persamaan linear satu variabel. Cukup sekian materi hari ini. Ibu tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.